Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Revolt Official Channel. Pada episode sebelumnya kita sempat membicarakan tentang apakah jadwal subuh kita sudah tepat. Dan hari ini kita akan mencoba membahas tentang apakah arah kiblat kita sudah tepat. Kembali dengan Bapak Firdaus, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Barat, dan juga Dekan Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat. Dan beliau juga dosen di ilmu falak ya Pak ya. Nah, kita akan membahas tentang arah kiblat. Sebetulnya ini sudah banyak diperbincangkan, tetapi faktanya sampai hari ini masih banyak mungkin arah kiblat kita yang masih salah, dan itu tentu saja fatal sebetulnya untuk keabsahan sholat ya Pak ya. Karena salah satu syarat sah dari sholat itu menghadap ke kiblat. Gimana nih Pak? Sebelum kita menelisik apakah arah kiblat kita ini udah tepat atau belum, sebetulnya penentuan arah kiblat itu sendiri secara fikihnya gimana? Ya, baik. Cara menentukan arah kiblat ya banyak cara. Tapi sebelum kita sampai kepada cara itu, adalah sedikit dulu pengantar dari sisi sejarah, juga dari sisi sunnahnya. Dari sisi sejarah diungkapkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Makkah. Bi Bakkata maksudnya di Makkah. Berarti tempatnya sudah ditentukan. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Ka'bah itu tidak hanya pedoman arah kiblat waktu salat, tapi hudan lil alamin, petunjuk seluruh alam. Tata pertama kali dibangun, berarti nilai sejarahnya ada. Dia sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Diungkap dalam salah satu sumber, waktu Adam alaihissalam bertawaf, dipuji oleh malaikat, tawafmu sudah sangat bagus. Tapi ketahuilah kami, maksudnya para malaikat, sudah bertawaf di sini 2000 tahun lebih. Jadi kan kerja malaikat itu kan beribadah. Waktu diinformasikan Adam mau diciptakan, malaikat kan memberi tanggapan. Apakah tidak bertumpahan darah saja nanti, dan seterusnya ya. Lalu Ka'bah ini sempat hilang dari pandang mata, diduga waktu banjir zaman Nabi Nuh. Tidak tampak dia lagi Ka'bah itu. Ka'bah itu artinya yang fisik seperti sekarang ya? Tidak tampak Ka'bah itu. Nah, masa Nabi Ibrahim, dia dari negerinya terus ke arah utara, sudah banyak pula perkembangan dakwah yang dia lakukan, sampai dia di Mesir. Di Mesir dia dapat seorang perempuan yang bernama Hajar, kemudian menjadi istrinya. Restu dari istri pertama, dapat anak Ismail. Begitu Ismail diantarkan ke lembah, di lembah yang jauh dari Palestina itulah yang disebut Mekah. Di sana air Zam-Zam, dan di sanalah dibangun Ka'bah. Ka'bah dibangun bagaimana? Setelah Ismail bisa membantu bekerja dengan petunjuk wahyu, Ibrahim diperintah membangun Ka'bah, sebenarnya menaikkan pondasi Ka'bah. Jadi ada isyarat dari langit, oh ini Ka'bah, disingkirkanlah pasirnya, akhirnya bertemu dasarnya itu. Dinaikkan pondasi Ka'bah itu dari 5 bukit. Jadi dari Makkah itu kan ada bukit-bukit ya. Dari bukit sana, 5 bukit, batu-batu pilihan. Dengan apa diangkut kita tidak tahu ya. Pokoknya batu itulah yang dikumpulkan. Sudah siap baru dibangun Ka'bah.
dibangun Ka'bah. Tempat berdirinya Ibrahim itu batunya khusus. Selesai sisi ini pindah lagi, tapi di atas batu itu saja. Sampai Ka'bah siap, di atas batu itu berdiri, sehingga berjejaklah batu itu dua telapak kakinya. Kemudian itu yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Kalau di bisa dilihat sebagai alat bantu, Ka'bah sudah siap. Tempat berdirinya itu disebut Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu dulu nempel di Ka'bah, tapi karena umat Islam sudah banyak, digeser sebanyak 14 meter, lalu dikasih sangkar ya supaya lebih aman. Nah, ini namanya Maqam Ibrahim. Pada masa itu benar-benar makam atau simbolik aja? Makam itu maksudnya tempat. Oke. Jejak, tempat berpijak. Makam Ibrahim. Kalau makam itu kuburan, jadi makam. Makam. Jadi makam itu sampai sekarang terpelihara. Masih nampak jejaknya itu? Iya, masih tampak. Jadi kalau orang ke Makkah, makam Ibrahim ini malah disunatkan salat. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun sesudah Al-Fatihah. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, masa umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, Ka'bah sempat rusak parah, lalu diperbaiki. Sampailah terjadi perseteruan meletakkan Hajar Aswad. Siapa? Kata suku yang bagian ini, kamilah, kami, hampir bertumpahan darah. Sampai 4 hari suasana panas. Akhirnya orang tua yang cukup bijak, kalau bertengkar seperti ini, mana bisa kerja kita selesai. Terus bagaimana lagi kira-kira gitu ya. Kita tunggu saja siapa yang datang hari ini, kita minta penyelesaiannya. Tak lama kemudian datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang banyak, ini dia. Selesaikan ya Muhammad. Namanya Al-Amin. Dia lebih populer disebut Al-Amin karena dia tidak pernah berbohong. Dibentangkan saja sorban, pegang, mana yang tadi bersiteru dalam tanda petik ya. Nah, perwakilan pegang, lalu Muhammad meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Diangkat ke Ka'bah. Lalu Muhammad lagi menempelkan. Jadi yang bersiteru tadi mendapat bahagian membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Dan konon kabarnya masjid masjid di raya kita ini, itu bukan, saya baca itu bukan gonjong kayak Mina, tapi itu ibarat itu sorban iya 4 itu. Maka itulah yang kemudian menjadi atapnya. Makanya dia 4 itu ya. Makanya 4 itu. Jadi tapi kalau kita lihat kan sekarang seolah-olah menunjukkan identitas Minangkabau. Tapi saya pernah baca itu adalah para arsiteknya itu berpikir itu ini seperti sorbannya Nabi, sorbannya Nabi itu untuk mengangkat batu itu. Jadi ada 4 sisi. Iya, masuk juga itu. Nah, baguslah. Sehingga kan sedengar dari gubernur bahwa Masjid Raya Sumbar ini kan terbaik di dunia. Nah, luar biasa ya. Karena mengambil faedah inspirasi dari itu tadi ya. Karena itu membangun juga. Kan berdirinya Masjid Raya ini kan persiteruan kan cukup tinggi ya. Menang tender ini itu seterusnya. Nah, iyalah. Menarik itu. Nah, jadi begitu selesai, tapi ada yang menarik membangun Ka'bah itu. Sebenarnya Ka'bah itu memanjang sampai sini, naik. Waktu itu walaupun zaman jahiliyah tidak boleh membangun Ka'bah dari uang haram. Jadi hasil judi, rampok banyak waktu itu. Tapi walaupun di zaman jahiliyah khusus membangun rumah suci dari pemberian-pemberian yang halal. Nah, sehingga dananya terbatas, tidak cukup membangun keseluruhan. Terus dipotong menjadi segi 4. Yang sisanya ini bagaimana? Tidak ada uang, kira-kira seperti itu. Naiklah dia seperti sekarang segi 4, padahal dia agak memanjang. Walaupun demikian tetap dipelihara. Inilah yang disebut dengan hijir.
Jadi kalau orang salat di sini sudah sama salat dengan dalam Ka'bah. Orang awam tidak boleh memotong ke sini karena ini juga Ka'bah. Makanya harus melewati hijir, itu ceritanya. Itu dari keberadaan Ka'bah yang diinformasikan dalam ayat, didirikan rumah ibadah di Makkah. Berarti dia tidak kemana-mana, dia di Makkah sampai akhir zaman. Sejarah menghadap ke Ka'bah waktu salat. Nabi dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah selama 16 bulan Nabi berkiblat ke Palestina. Kan kalau ini Ka'bah, maka di sini di sini Makkah, terus di sini Madinah, di sininya Palestina, gitu. Jadi Nabi waktu berada di Palestina, inilah Makkah dulu ya, saya salah, Makkah, Madinah. Nabi kan dari Mekah ke Madinah disebut hijrah, oke? 16 bulan pertama Nabi hijrah di Madinah itu, Nabi berkiblat ke Palestina selama 16 bulan. Apa alasannya itu? Ya, mungkin menghormati keberadaan Masjidil Aqsa. Perantau Yahudi yang ada di Madinah heboh, kan dia berkembang biak di sini di Madinah. Dia menguasai pertanian, industri, termasuk industrinya itu minuman tua. Heboh orang Yahudi, apa itu umat Islam? Kita berkiblat, kalau kita beribadah di Madinah ini kan menghadap ke Palestina, kata Yahudi. Di mana hebatnya Islam itu sampailah ke telinga umat Islam, sampai ke telinga Nabi. Nabi secara manusiawi tentu sedih, tapi sebagai Rasul tentu dia paham. Ini ujian. Pada 16 bulan penuh, Nabi waktu itu berada di rumah keluarga Bani Salamah. Salat zuhur, dia masih menghadap ke Palestina. Memang selama ini ke Palestina juga menghadap. Pada rakaat kedua turun wahyu Al-Baqarah 144. Perintahnya ini kan salat, wahyu turun, kan harus apa ya, berat itu perjuangan. Isi wahyu itu apa? Mulai sekarang ya, karena kamu sering menengadah ke langit menginginkan kiblat yang kamu sukai, maka sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kalimat itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tadinya menghadap ke Palestina pada rakaat pertama, kedua. Pada rakaat ketiga, karena wahyu sudah turun, rakaat ketiga dan keempat Nabi menghadap ke Mekah. Berarti waktu itu mutar. Iya, dipahami seperti itu. Tadinya menghadap ke Palestina, Palestina itu di utara, sedangkan Mekah di selatan, ya balik kanan. Memang tidak persis 180 derajat, agak kurang sedikit, tapi memang terlihat balik kanan. Nah, kenapa balik kanan? Karena wahyu turun. Itu sedang salat. Disampaikanlah pada sahabat, wahyu telah turun. Mulai hari ini dan seterusnya kita berkiblat tidak lagi ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Nah, tempat turunnya itu kemudian berdirilah masjid, namanya Masjid Bani Salamah. Saya tidak tahu berubahnya tahun berapa. Sekarang sudah populer dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Jadi kalau orang pergi ke Madinah itu selalu dibawa ziarah ke Masjid Qiblatain itu. Jadi kiblatnya sekarang masih dua sebagai sejarah. Yang satunya tentu yang sudah menghadap ke yang dipakai ke Masjidil Haram. Satu ke Masjidil Aqsa. Jadi dua kiblatnya. Nah, sejak itu sampai sekarang berkiblat ke Masjidil Haram. Nah, sudah ada ayatnya. Al-Baqarah 144. Malah 3 ayat
kalimat yang sama potongannya, ayatnya kan agak panjang, tapi ada potongan ayat sama bunyinya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 149, Al-Baqarah 150. Sampai 3 kali ini menandakan penting. Jadi tidak Penegasan kalau ya, kita menghadap ke Masjidil Haram. Karena dalam Masjidil Haram itulah Ka'bah. Nah, terus itu sejarah awal ya masa Rasulullah. Sekarang di Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi guru besar di Masjidil Haram. Muridnya dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Jawa yang dipopulerkan dengan Jawi, dari Sumatera, belum ada Sumatera Barat, yang ada Ranah Minang ada. Dari Jawa itu muridnya Ahmad Dahlan dan Asyim Asy'ari. Asyim Asy'ari ini kakek dari Gus Dur ya. pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Ahmad Dahlan kan pendiri Muhammadiyah. Jadi orang ini seperguruan. Dari Sumatera, khusus Ranah Minang, muridnya Ayahanda Buya Hamka, Syekh Karim Amrullah yang dikenal dengan Inyak DR atau Haji Rasul. Karena dia mendapat gelar doktor kan bersama yang pendiri PGAI dan Adabiyah, Abdullah Ahmad. Dia kan dapat gelar doktor berdua waktu itu. Jadi Ayah Buya Hamka ini kan dikenal dengan Inyak DR. Itu Pak luar biasa tuh. Ini bahasa Minangnya DR kena jabatan akademis. Iya. Memang menarik itu. Jadi Syekh Karim Amrullah itu ya Ayah Buya Hamka. Siapa lagi muridnya yang pendiri tarbiyah itu Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pendiri pada Parabe, Syekh Ibrahim Musa dan lain-lain. Termasuk ayahanda dari Buya Datuk Perimokayu masa itu. Jadi yang kita angkat dalam diskusi ini adalah Syekh Muhammad Jamil Jabe. Nah, itu generasinya. Syekh Muhammad Jamil Jabe dari Ranah Minang, Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Dua orang ini sangat menekuni ilmu falak atau ilmu hisab. Materinya kan jadwal salat, awal bulan, kapan puasa berhari raya, arah kiblat, kapan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, itu bahasannya. Waktu praktek menentukan arah kiblat sampai matanya berair ya. Melelehlah karena pedih, tapi tidak sampai rusak matanya. Jadi nampaknya mahir itu berlatih. Kenapa? Karena harus melihat matahari. Iya, karena menggunakan matahari, di mana posisi matahari itu, jam berapanya, karena ada bayang kiblatnya nanti. Nah, ada juga saatnya matahari di atas Ka'bah. Artinya kita dulu menceritakan bagaimana dua orang ini sangat tekun, berpanas-panas gitu ya. Setelah Ahmad Dahlan dengan Syekh Muhammad Jamil Jabe mahir, dia pulang ke kampung halaman. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dia cek masjid di lingkungan Keraton Hamengkubuwono, Yogyakarta itu, ternyata salah 24 derajat. 24 derajat. Karena benar-benar 24,5 malah, benar-benar menghadap ke barat. Kalau ke barat ya ke Afrika. Ya, catat. Belum kita jelaskan lain nih. Iya. Kenapa kemudian pengetahuan umum kita bahwa kiblat itu arahnya ke barat? Apa dasarnya ada pikiran seperti itu? Karena posisi Indonesia dibanding dengan posisi Mekah, Mekah itu memang di belahan barat dari Indonesia, tapi tidak persis barat. Yang penting kan baratnya berapa derajat, ke utaranya, ke selatannya kan orang nggak kaji. Pokoknya
Ka'bah itu sebagai kiblat dia sebelah barat dari Indonesia. Maka kita tuh beranggapan menghadap ke kiblat itu Adalah ke barat. Ya. Oke. Atau juga terinspirasi oleh matahari terbit di timur, terbenam di barat. Jadi mana barat? Oh, lihat saja matahari terbenam. Kira-kira seperti itu. Meskipun matahari di baratnya itu terbenamnya kan pindah-pindah juga. Pindah-pindah. Nah, kita kembali ke dua orang ini. Iya. Jadi Ahmad Dahlan, murid-muridnya dia latih, kiblatnya kemana Kiai? Ke sini. Keyakinan itu sudah masuk, sebab sahnya salat itu kan menghadap kiblat. Ini jauh melenceng. Di malam hari di miring kala tikar itu ya bisa penonton kita bisa lihat film mana? sang pencerah ya. Ada novelnya, ada juga filmnya. Itu ya, kalau Pak Sarmuji Tanjung almarhum itu sampai 3 kali menangis dia membaca novel itu. Bagaimana penderitaan seorang Ahmad Dahlan, salah satunya memperjuangkan arah kiblat. Jadi subuhnya dilihat tikar sudah miring, orang heboh. Singkat cerita, suraunya Ahmad Dahlan itu dirobohkan. Dia sedih, lalu mau meninggalkan Jogja selama-lamanya, kira begitulah. Tapi kakak iparnya mengabarkan dan seterusnya, dia sabar, balik lagi. Singkatnya apa? Alhamdulillah orang mau menerima, beransur-ansur. Sehingga memperjuangkan arah kiblat itu ya. Bagaimana orang menerima? Masjid Agung Yogyakarta itu atau Masjid Gede itu dimiringkan tikarnya sesuai dengan petunjuk, diberi cat permanen setelah Pak ini ya, dari depan sampai ke belakang, bahkan terasnya juga. Jadi tikarnya saja dimiringkan sesuai dengan itu. Ini dibetulkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini sebagai contoh bahwa sudah ada masjid yang begitu megah, tapi arah kiblatnya tidak tepat, lalu dibetulkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selisihnya panjang tuh, ya. 24,5 derajat, sehingga selisihnya itu sampai 4 meter lebih setelah dimiringkan tikarnya. Sekarang kita ke ranah Minang. Syekh Muhammad Jamil Jambe membuat surau di tengah sawah Awita Jungkang, Kota Bukit Tinggi. Tengah sawah Awita Jungkang, Kota Bukit Tinggi. Dia buat, saya cek beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata betul. Tentu ya betul, karena yang membuatnya orang ahlinya. Tapi maaf, ada juga surau yang juga Syekh ya, Syekh Batam. Karena Syekh Batam itu siapa saya tidak tahu. Saya cek ternyata berbeda. Padahal jaraknya dekat. Lalu di Bukit Tinggi ini kan ikonnya salah satu kan jenjang 40. Di jenjang 40 itu dibangun surau rancak 2003, selesai 2004. Pas saya meneliti, ternyata salahnya lebih 20 derajat. Padahal ada contoh yang betul. Artinya di Kota Bukit Tinggi ada contoh yang betul, kota budaya, kota beradat. Karena sosialisasi menentukan arah kiblat belum maksimal, masih ada juga yang salah. Di Kota Padang, saya cek arah kiblat Musala Balai Kota yang lama ya, Pasaraya. Ya, betul. Bangkalah, senang hati. Tapi kan di baliknya itu ada Polresta, sempat dulu bernama Poltabes. Saya cek masalahnya, ya bersebelahan. Ternyata salahnya lebih 20 derajat. Nah, ini di tempat yang berdekatan, satu betul, satu salah. Ada lagi rumah dengan silaturahim, dengan izin ya, bentangkan sajadahnya kemana berkiblat selama ini. Dari 40 rumah yang betul hanya 3. Dari 40 rumah yang betul hanya 3. Kuburan, ini menarik. Kuburan, kalau orang meninggal, kuburan itu digali sesuai dengan arah kiblat. Lahatnya sebelah kiblat. Nanti dimasukkan mayat, masuk lubang kubur,
masukkan lagi ke lubang lahat. Ya. Tiba di lahat itu kan dimiringkan wajahnya ke kiblat. Begitu pentingnya soal kiblat. Mungkin itu yang dimaksud hudan lil alamin, petunjuk seluruh alam. Tidak hanya yang hidup saja, yang meninggal pun. Kalau kita bahas itu jauh Iya. lagi. Kenapa kemudian terjadi banyak kesalahan dalam menentukan arah kiblat ini? Bisa jadi kan ya, biasa kita patokan, oh kalau kita di rumah kita arah kiblat mana? Kita bayang-bayangkan musalah kita atau masjid kita arah ke sini, kita sejajarkan sama rumah, lalu kita arahkan ke kita sesuaikan dengan kiblatnya masjid. Kayak yang berdekatan tadi, saya pikir gitu juga mungkin. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa kemudian salah gitu? Bisa jadi jadwal membuatnya berbeda. Apa hubungan itu? Nah, gini, kalau bulan Desember, ya, misalnya bulan Desember, matahari itu terbit dan terbenam agak berat belahan selatan. Oke. Kalau orang membangun masjid di bulan Desember, tentu pada Ka'bah di sini ya. Orang membangun kemana arah kiblatku? Matahari terbenam sana. Ke sinilah dia berkiblat. Oh, karena tadi berpikir ke barat tadi Ya, karena matahari terbenam. Iya. Pada bulan Desember kan beratnya belah selatan. Ya. Tahu-tahu rezeki ada pula di negari lain. Di bulan Juni malah matahari terbenamnya di sini. Kan jauh bedanya tuh. Itu yang membuat kenapa banyak terjadi perbedaan, karena dia membangun atau mengarahkan kiblat sesuai dengan matahari terbenam. Padahal matahari itu terbenam berpindah-pindah. Setiap hari sedikit-sedikit, tapi ada batasnya. Sudah sini ke sini lagi gitu. Nah, pertanyaannya, Iya. sebenarnya menentukan arah kiblat itu bagaimana? Kalau kan dengan matahari juga. Iya, dengan matahari. Nah, ini menarik. Izinkan saya, ini ada kalender ya. Iya. Ini kalender Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di samping penanggalan Masehi juga tanggal Hijriah. Ini jadwal salat. Jadwal salat. Misalnya diambil orang ingin menentukan arah kiblat pada tanggal 15 Februari misalnya ya. Nah, ini bulan Februari jadwal salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah isya ada kolomnya satu lagi Pak. Namanya bayang kiblat. Orang masih banyak belum tahu. Susunan ini ada di kalender Muhammadiyah Sumatera Barat yang dipakai seluruh Sumatera Barat. Jadi kalau turun ke daerah-daerah itu kita menemukan ada kalender Muhammadiyah. Alhamdulillah Masjid Raya Sumatera Barat juga mencetak mungkin di atas 10.000. Itu juga laris manis, juga memakai ini. Jadi sudah puluhan ribu lah untuk Sumatera Barat. Apa itu namanya? Arah bayang kiblat. Apa itu bayang kiblat? Bayang kiblat itu seluruh benda yang tegak lurus. Tapi apa dulu ya, kita nyebut tadi 15 Februari. Ya, 15 Februari bayang kiblat untuk Padang dan sekitarnya. Ini sebenarnya berlaku se Sumatera Barat. Bedanya hanya menit detik saja. Pukul 10:43. Ya. Bagaimana menggunakannya? Ini saya taruh dulu sini. Ini Ka'bah. Kita di Padang tidak tahu di mana arah kiblat, tidak tampak Ka'bah itu. Iya, pasti tidak nampak. Pukul 10 lewat berapa tadi? 10:53. 53. Nah, okay. Pukul 10 seseorang berdiri, ini kita jadikan ini orang ya, orang. Kalau ini pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 lewat. Nah, berarti kan ada bayang-bayangnya tuh. Walaupun pendek, bayang-bayangnya ke sini. Walaupun pendek diperpanjang. Nah, diperpanjang bayang-bayang itu dia sampai ke Ka'bah. Itu kalau orang berdiri. Jadi ilustrasinya begini. Berdirilah si ayah dengan gagahnya di halaman. Disaksikan oleh ibu dengan penuh cinta. Lalu si anak menggaris bayangan ayahnya dari kaki sampai kepala. Kalau sudah dapat garis lurus, diteruskan garis itu sampailah dia ke Masjidil Haram. Itu disebut bayang
kiblat. Itu kalau bulan Februari. Kalau misalnya melompat ke bulan Desember, itu lebih menarik lagi. Bulan Desember, bayang kiblat bulan Desember, tanggal 1 Desember, pukul 8:12 pagi ya. Pukul 8 enak sekali. Berdirilah di halaman, panjang bayang-bayang, cukup panjang itu, garis saja bayang-bayang itu langsung menuju kiblat. Itu kalau bayang orang ya sama. Kalau tadi kan pukul 10 kalau Februari. Atau tiang listrik. Kalau di Jakarta Tugu Monas kan lurus itu. Kalau di Bukit Tinggi Jam Gadang. Kalau di masjid-masjid katakanlah menara masjid lurus. Begitu pukul 8:12, garis bayang-bayang benda yang tegak lurus itu langsung menuju kiblat. Nah, pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah kita ambil bulan Februari tadi, tanggal 15 tadi. 15 Februari itu ada bayang-bayang Ka'bah itu pukul 10:05 sekian. Lalu kita ambil satu lagi contohnya tanggal 1 Desember. Iya, pukul 8:12. Arahnya sama tuh? Sama. Hanya panjang pendeknya yang berbeda. Panjang pendek bayangan kita. Ya. Makin pagi tentu lebih panjang bayang-bayang. Tetapi dia sama. Sama. Jadi artinya arah kiblat itu tidak akan berbeda. Tidak akan berbeda. Tidak ada pergeseran. Tidak. Hanya saja yang berbeda menitnya. Karena kita menggunakan posisi matahari. Menit bayang Ka'bahnya yang berbeda. Iya. Artinya kalau kita di Padang tidak selalu jam itu saja. Iya, dia bergeser 3 menit. Tapi arah bayangnya sama. Sama. Maka ketika kita telah menetapkan arah kiblat dengan cara yang benar, maka arah kiblat itu akan selalu ke sana. Selalu sama. Jadi bagus ya pertanyaan Bapak, pintar sekali. Kalau sudah dapat garis itu, jam kita akurat, garisnya lurus, bidangnya datar garis. Kalau sudah dapat garis itu, dipermanenkan, yang saya yakini itu berlaku sampai akhir zaman. Paling tidak sekian cucu kita lah. Nanti cucu kita nomor sekian-sekian, dia kan sudah ada pula ilmunya. Jangan cemas. Karena Ka'bah itu tidak kemana-mana. Jadi maksudnya, kenapa ada setiap hari penentuan arah kiblat di kalender ini? Sana kita tidak pindah ya? Iya. Misalnya pulang cucu, pulang anak, menantu. Ayo kita menentukan arah kiblat. Oh begini kiranya. Diuji pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Berbagai program, kiranya cocok. Tapi yang paling akurat itu dengan menggunakan sinar matahari. Jadi jangan heran, jadi berpindah-pindah kiblat tidak. Oke, sebelum kita bahas lagi, Pak. Saya mau nanya lagi nih. Pertanyaan pertama tadi. Arah bayang kiblat tadi itu menentukannya. Gimana caranya kemudian kalender ini contohnya bahwasanya di Februari itu di tanggal 15 Februari itu bayang kiblat itu muncul di 10:52. Iya. Kenapa kemudian di 1 Desember munculnya 8? Iya, mungkin jawabannya cukup panjang ya. Kalau di bulan Desember kan pukul 8 tadi itu, pukul 8, pukul 6, pukul 7, pukul 8 lewat sedikit. Berarti bayang-bayangnya panjang, maka dia mengarah ke kiblat. Tapi di bulan Februari katanya kan sudah jam 10 lewat. Sudah 10 lewat. Ini masih orangnya bisa di Padang. Pada pukul 10 itulah posisinya bayang-bayang baru cocok. Tapi kalau tadinya pukul 8 tidak cocok dia. Begitu juga nanti pukul 4 sore tidak cocok lagi, malah sudah terbalik. Jadi jamnya itu memang ditentukan. Beransur-ansur dia beda-beda setiap harinya, tapi hasilnya sama. Untuk memudahkan, ya gunakan saja kalender itu. Tapi bagaimana bisa itu terjadi, bisa dapat data, mungkin inilah yang dipelajari di ilmu falak itu. Kalau di tempat saya mengajar,
itu kan 4 SKS masa saya dulu sampai 6 SKS. 4 SKS ini dijadikan satu statement. Nah, gimana cara menentukan itu? Artinya kuliah di Fakultas Agama yang ada materinya tentang ilmu falak. Ilmu falak ini membahas jadwal salat, arah kiblat salah satunya, kapan gerhana bulan, gerhana matahari, kan ada sangkutan matahari juga ya. Kalau menentukan awal bulan kapan puasa, sebenarnya juga menggunakan matahari dan bulan. Saat matahari terbenam, bulannya sudah ada atau belum. Nah, jadi memang dalam ilmu falak ini hitung-hitungannya memang matahari dan bulan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi kapan dan di mana posisi matahari itu yang bayang kiblatnya cocok, sudah ada hitung-hitungannya. Nah itu. Ya, kita kembali ke sini. Tadi Bapak menyampaikan kalau kita ambil Bapak pernah lakukan penelitian contohnya di rumah itu dari 40 rumah ternyata hanya tiga waktu itu ya, yang tercatat. Sampelnya dari kita ngambil sampel 40 rumah, hanya 3 kemudian yang betul. Nah, kalau di masjid gimana? Masjid kita di Kota Padang gimana? Jadi di masjid saya teliti langsung, kan juga resmi ya meneliti. Memang Kota Padang dan terwakillah semua kecamatan. Di Kota Padang? Iya, Kota Padang aja. Dari 200 musala dan masjid, jadi digabung. Yang betul itu sebanyak 38. Ada selebihnya kalau tidak mau disebut salah, ya tidak tepat lah. Belum tepat menurut ilmu pengetahuan. Ada yang salahnya ke kanan, ada yang salah ke kiri. Jadi tidak salah. Jadi salahnya itu berbeda pula. Ya, mungkin itu kan setelah ditelusuri. Logika tadi mungkin bangun musola masjidnya waktu matahari terbenamnya di mana? Berapa? Di mana? Dicocokkan ke arah sana. Nah, jadi ada beberapa penyebab kesalahan arah kiblat itu. Pertama, asal ke barat. Padahal bukan di barat. Misalnya kalau kita di Padang ini diteruskan kan sampai Afrika, diantaranya Zaire. Nah, sedangkan Ka'bah itu harus ke utara sedikit lagi, sebanyak 24,7. Nah, baru sampai dia ke Ka'bah. Itu yang pertama, karena menganggap Ka'bah itu di barat. Ada di barat. Yang kedua, penyebab kesalahan itu berpedoman ke arah matahari terbenam. Matahari terbenamnya berpindah-pindah. Dasar berpindah-pindah itu dia surat Ar-Rahman ayat 17. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur. Dua timur itu maksudnya dua batas terbit matahari di timur. Dan Tuhan menjaga dua batas terbenamnya matahari di barat. Jadi kalau Desember matahari di sini, terus sampai Maret nanti matahari di atas Khatulistiwa. Makanya Sumatera Barat, ya Bonjol ya khususnya pada bulan Maret itu kan panas kalau hari tidak hujan. Kenapa panas? Karena matahari memang di atas itu lewatnya. Nanti di bulan Juni matahari ke utara, sehingga belahan bumi utara dia musim panas. Belahan bumi selatan seperti Australia musim dingin. Ya. Jadi matahari itu terbenamnya berpindah-pindah, sementara Ka'bah tak kemana-mana. Ada juga penyebab kesalahan itu, Bapak pernah nggak lihat kompas yang ditempelkan di tikar salat itu? Oh ya, biasanya tuh sajadah yang mahal itu yang ada kompas. Ada plusnya. Ada plusnya. Belinya nggak mahal itu. Iya, artinya kualitasnya lumayan di atas menengah ya, menengah ke atas lah. Biasanya kalau di masjid itu imam kita pakai gitu. Nah, jadi kompas itu juga penyebab kesalahan. Terjadi kesalahan karena di kompas itu dibuat arah kiblat Padang, Medan, Pekanbaru, kiblatnya 80. Padahal antara Padang dengan Priaman saja sudah beda. Padang
65,3, Pariaman 65,4. Sudah beda. Ini Padang, Medan, Pekanbaru disamakan 80. Dilihat pula datanya Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur dibuat 75. Ya salah semuanya. Tidak hanya Indonesia, tapi kota-kota besar dunia ada dalam buku kecilnya. Jadi setelah saya perhatikan, ya salah semua. Sebenarnya penonton kita ya, bisa juga pakai kompas yang menempel di tikar salak itu untuk Sumatera Barat bukan menunjuk angka 80, tapi menunjuk 72,5. Oh, jadi kompas itu bisa dipakai. Jadi bukan bukan kompasnya yang salah, cuma petunjuk kiblatnya di angka 80 yang salah. Yang benarnya 72,5. 72,5. Jadi caranya memang angka 72 ada di sana. Dia 70, 80, 90 kan itu. Jadi teorinya adalah biar saja panah itu menunjuk angka 70, lebihkan sedikit untuk 72,5-nya. Ya, tapi juga harus hati mungkin ya. Kalau kita memakai kompas apalagi ada di sajadah, itu kan juga perlu dihitung perlu di situ juga ketepatannya masih tepat atau tidak, atau sudah mengalami. Kalau itu membantu tidak terlalu jauh salah. Tapi kalau untuk tingkat akurat memang jauh lah. Ada kalibrasinya lah, harus dihitung juga ketepatannya. Nah, oke. Jadi ada 3 tadi Pak ya, kemungkinan ada salah itu. Pertama, membiasakan di pandangan bahwasanya menghadap ke barat, kemudian jadi ponomannya dalam matahari terbenam. Kadang petunjuk yang ada di kompas kita juga tidak tepat. Kalau contoh yang Bapak berikan tadi di sajadah kita yang sering ada di sajadah itu menunjukkan ke arah 80. Angka 80. Nah, dia sudah pasti salah. Pasti salah itu ya. Baru betulnya sudah dikoreksi, dia menunjuk 72,5. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari yang benar, apa caranya? Tadi satu caranya dengan melihat bayang Ka'bah. Hanya satu-satu itukah untuk menentukan arah kiblat tersebut? Oh tidak. Kalau dengan kompas sekarang sudah ada perkembangan. Ini pedoman praktis dan mudah menentukan arah kiblat dari Sabang sampai Merauke. Ini disusun oleh dosen ilmu falak Musli Hussein. Ini sudah mendapat pengakuan dari 3 ahli, Profesor Thomas Jamaluddin, Slamet, dan Profesor Susikna. Ini setelah dilakukan penggunaannya juga sudah membantu. Sekedar misalnya membangun masjid sekian meter kali sekian meter, atau membentangkan tikar di rumah, ini sudah membantu. Tapi kalau membangun masjid yang besar, megah, bagusnya diundang pakarnya. Di Kementerian Agama itu alatnya lebih canggih. Tapi sekedar untuk membentangkan tikar yang kayak ini sudah. Tapi kalau yang di tikar saleh itu boleh dipakai tapi tidak buku petunjuknya. Terus ada lagi Pak, cara yang sangat terkenal yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama setiap tahun. Saat matahari benar-benar di atas Ka'bah, itu didorong oleh BMKG, cek arah kiblat Anda, masjid atau musala, setiap tanggal 28 Mei dan 16 Juli. 28 Mei dan 16 Juli. Jamnya ditentukan. Kalau 28 Mei pukul 16:18. Jam 4 sore. Ya. Sedangkan tanggal 16 Juli setiap pukul 16:27. Sama-sama 4 sore ya. Ini 28 Mei ini mudah ingat ini sama dengan reformasi ya? 28 Mei. Oh. Itu apa ya? 98 Mei itu. 28 Mei itu pukul 16. Ya, pukul 16:18. Kalau 16 Juli pukul 16:27. Itu matahari pas di atas Ka'bah.
hanya 2 kali setahun. Nah, kenapa matahari bisa di atas Ka'bah? Logikanya begini. Ini Ka'bah. Begitu tengah hari tanggal 28 Mei pukul 4 sore lewat 18 menit kita di Padang atau Indonesia bagian barat, di Mekah benar-benar tengah hari. Mataharinya persis berkulminasi atas Ka'bah. Tapi kalau Januari, mataharinya di sini walaupun tengah hari, matahari tidak di atas Ka'bah. Apalagi Desember, kan bulan Desember di Makkah kan dingin. Mengapa dingin? Karena matahari jauh di belahan selatan. Nah, tapi begitu di bulan Mei, matahari itu terbit, terus saat tengah hari di Mekah, pas dia di atas Ka'bah. Nah, saat matahari di atas Ka'bah, kita di Padang bisa, mana Ka'bah ya? Oh, tidak usah ragu. Ada iklan, ada reklamnya apa ya? Oh, neon booknya ya. Kalau hari itu nggak mendung. Iya. Kita dari Padang, lihat saja matahari. Tapi ya, tanggal 28 Mei pukul 16 lewat 18 menit. Berarti dihadapkan saja badan ke matahari, dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena di bawah matahari adalah Ka'bah. Itu satu. Tentu sayang, matahari jalan juga nanti. Garislah bayang-bayang kita tadi itu. Bayang-bayang kita ke berlawanan arah. Kan pukul 4 sorean itu, bayang-bayang kita ke timur. Ke timur ya. Garis saja, tidak apa-apa. Garis. Nanti balik ke lagi. Dia akan sampai ke Ka'bah. Atau rumah yang menghadap ke barat, pintunya, jendelanya, bukakan jendela pintu pukul 4 sore lewat berapa tadi? 18 menit. Nah, kan 16 sore ya. 16 lewat 18, buka pintu, jendela. Masuklah sinar matahari ke dalam. Garis bayang-bayang konsen pintu. Syukur-syukur masuk ke dalam kamar konsen pintu itu bayangnya ya. Buat garis permanen di kamar untuk tahajud, salat duha. Abadikan itu dengan spidol permanen mungkin, atau lakban terserah, atau di loteng di garis itu. Jadi rumah kalau sudah ada arah kiblatnya, mau baca Quran kan lebih utama menghadap kiblat. Kalau salat kan menghadap kiblat. Jadi rumah itu memang di samping istirahat juga tempat ibadah. Kalau rumah itu dijual, mana arah kiblat? Sudah ada pedoman. Atau rumah kosan misalnya supaya lebih berkah. Anak-anak nanti kalau salatnya sini menghadap, kata ibu kos ya, itu nilai plusnya bukan main. Jadi arah kiblat itu kalau sudah dapat, ya berlakulah sampai akhir zaman. Berarti ada 2 cara itu untuk menentukannya. Ya. Oh ya, satu lagi tanggal berapa tadi? 16 Juli. 16 Juli matahari pas pula di atas Ka'bah. Acaranya sama. Cuma menitnya berbeda. Pukul 16 lewat 27. Di 2 tanggal itu tidak masuk lagi. Cuman sebenarnya sehari sebelum, sehari sesudah masih bisa. Tapi tanggal pasnya itu. Kalau dengan sekarang kan ada juga orang menentukan arah kiblat itu melalui smartphone kita. Oh ya, itu gimana? Ya, setelah dilihat di media ini banyak program aplikasi menentukan arah kiblat. Saya merekomendasikan silakan dipakai. Memang satu sama lain ada beda-beda sedikit, tapi titik temunya lebih banyak. Hanya saja menggunakan ini, pertama di tempat yang datar, jauh dari muatan besi. Kalau smartphone-nya ada 2, gak jarak karena muatan magnetiknya ada. Jadi jangan berdekatan, ya jaga jarak lah ya. Atau dengan benda yang bermuatan besi, misalnya di masjid, cek pula arah kiblat dengan media ini. Dekat-dekat dengan mihrab itu ada tripod mic-nya, kan pokoknya jauhkan dari besi. Pakailah, gunakan, nanti akan ditemukan sama hasilnya dengan kompas yang telah ditentukan, sama dengan bayang kiblat
Tapi saya pikir gini lah, kalau kita memakaikan Kompas ini contohnya telah terverifikasi gitu, Iya. dengan aplikasi di smartphone gitu. Tapi kan ini bisa rentan rusak nantinya. Oh iya. Rentan, mungkin handphone kita lagi ada masalah. Kalau di handphone tuh kita perlu putar-putar dulu untuk mengkalibrasi ketepatannya. Ini mungkin bisa jadi ke bawah ke tas ke tindih lalu rusak. Iya. Artinya yang benar-benar bisa otentik, yang mungkin tidak butuh kalibrasi, yang tidak butuh yang tidak rusak karena faktor apapun juga, dia tetap dengan menggunakan matahari tadi. Ya, diantaranya itu. Jadi kalau ini kan perlu kita harapkan, Ya, bisa jadi ini kan udah sering dibawa kemana-mana jadi rusak. Perlu kita kalibrasi juga lah. Sesekali di tanggal sekian itu sama nggak dengan bayang Ka'bah tadi gitu. Sepertinya kalaupun berbeda, bedanya sedikit. Sekedar membentangkan tikar di rumah atau di tempat persinggahan, ini sudah membantu. Kompas ini sudah membantu. Sebab kapan pula kita menunggu sinar matahari sesuai dengan jadwal. Tetapi kalau kita ingin menetapkan sebuah musola di tempat yang permanen, di komplek, bagusnya dengan sinar matahari atau dengan tim yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama dengan memakai tedolit dan seperangkat alat, itu memang tingkat akuratnya tinggi. Jadi masyarakat kalau ingin mendapatkan itu layangkan surat ke Kementerian Agama. Nah sekarang seperti yang telah Bapak lakukan, contohnya karena masalah kurangnya pengetahuan kita, karena kesalahan-kesalahan tadi yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, banyak musola, masjid kita yang arah kiblatnya salah. Padahal menurut ketentuannya, sholatlah kamu mengarah ke kiblat Masjidil Haram. Artinya selama ini kita tidak mengarah ke kiblat. Nah, gimana itu? Mungkin sederhananya, kalau selama ini kiblat kita salah, baik di rumah atau masjid, selama kita memang benar-benar tidak tahu masjidnya sudah ada, keyakinan kita memang ke sini misalnya, tapi tidak tahu, tentu dikembalikan pada Allah. Allah sangat maha penyayang, tentu diterimalah ibadah. Tapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik dan sudah diuji berkali-kali, ternyata salah di rumah, mungkin salah masjid yang sudah siap dibangun, sudah diketahui. Kalau tidak puas diuji oleh si A, oleh si B, atau instansi tertentu yang terkait, boleh dari BMKG, boleh dari Kementerian Agama, ataupun perguruan tinggi yang mempunyai bidang ini. Nah, kalau diketahui itu sudah salah, jangan didiamkan, harus dibetulkan. Bagaimana kalau masjid sudah megah? Nanti kalau dia bagaimana pula tikar, nanti dipotong-potong. Nah, itu yang dipikirkan. Pikirkan bagaimana salat kita sah, terpenuhi. Salah satu syaratnya adalah menghadap ke kiblat. Ternyata masjid yang bersangkutan tidak menghadap kiblat, dipakai juga yang salah itu. Padahal kita sudah tahu pendahuluannya ke batin, pasti batin tidak tenang. Sudah itu ya, saya tentu tidak mungkin mengatakan salatnya tidak sah. Tapi bagaimana salat itu dikatakan sah? Karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Kalau memang berpegang kepada Al-Quran, sunnah, ya ikutilah perkembangan ilmu. Karena ilmu ini kan berkembang, berkemajuan. Nah, saya kira itu, kalau ada misalnya masjid diketahui salah, diperjuangkan untuk betul, bangun komunikasi, ya diberilah pencerahan. Jangan serta-merta ini salah, tidak boleh. Nih, terakhir nih Pak, terakhir nih. Kalau saya nggak mau kita nyebutkan masjid atau musola yang salah lah di sini. Kira-kira dari penelitian Bapak di Sumatera, di Kota Pada ini, yang sudah diuji yang arah masjidnya, kiblatnya betul apa itu Pak? Kira-kira? Yang betul Nurul Iman, Masjid Nurul Iman Sahara di Padang Pasir, ya Masjid Agung namanya sekarang ya, Jalan Tamrin ya. Tamrin. Masjid Taqwa Muhammadiyah. Masjid Taqwa Muhammadiyah yang di pasar. Iya. Ya. Darul Ulum di Komplek PGRI.
Darul Ulum Kompleks PGAI. Iya ya. Ya, kan ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran di sana. Itu contoh masjid yang betul dari awal. Kalau yang salahnya banyak. Oh, betul. Ada masjid yang bersejarah, ada juga masjid baru waktu itu ya 2000-an juga dibangun. Ternyata masih salah, berarti belum dikomunikasikan. Dan banyak. Tapi ada juga tempat tertentu dia ada masjid lamanya betul, dibangun masjid yang baru, malah yang baru ini yang salah, yang lamanya betul. Ada juga temuan galian kuburnya, beton kuburan itu kemana arahnya? Ternyata betul, masjidnya yang salah. Tapi kalau kuburan yang salah itu malah itu yang lebih banyak saya temukan. Tapi ada anehnya begitu, dia seorang syekh, ilmunya dalam, karena dia yang menguburkan dirinya, tapi dia dikuburkan, galian kuburan itu betul, yang kuburan itu betul, tapi masjidnya tempat dia membina malah itu yang salah. Bisa saja masjid ini dibangun setelah dia meninggal atau bagaimana lah. Jadi memang banyak pengalaman di lapangan. Ada satu lagi hotel. Oh ya. Hotel kan ada petunjuknya di loteng. Kalau kamarnya itu arah kiblat. Iya. Jadi waktu penelitian saya yang resmi itu tak satu pun yang betul. Tapi enak di hotel, layanannya bagus. Kemana Ustadz arahnya? Ke sini, langsung. Yang paling tidak untuk musalahnya. Tapi yang petunjuk di lotengnya saya tidak tahu sesudah itu kan, karena target kita kan hanya meneliti. Tapi 2 atau 3 tahun yang lalu nginap salah satu di pusat kota. Wah, alhamdulillah ini ada petunjuknya. Tapi begitu saya cek kiranya salah. Jadi himbauannya ya kalau hendaklah kerjasama pemerintah, tokoh agama, ya masyarakat pencinta ilmu yang meningkatkan kualitas ibadah. Memang harus kerjasama membetulkan arah kiblat ini. Sudah ada dukungan pemerintah, himbauan-himbauan, cuman SDM untuk menentukan arah kiblat ini memang masih terbatas. Kalau di perguruan tinggi agama, ya katakanlah di Fakultas Syariah. Kalau di tempat saya mengajar, itu Fakultas Agama, itu beberapa prodi belajar menentukan arah kiblat. Itu diantaranya. Jadi memang secara akademik memang sudah ditentukan program studinya, atau pesantren-pesantren tertentu juga sudah ada belajar menentukan arah kiblat. Baik, Pak, terima kasih dan sangat bermanfaat sekali informasinya, pengetahuannya. Dan masalah kiblat tidak hanya terpenting tentu adalah masalah ketepatan kita sholat, tapi juga tadi Bapak bilang masalah yang lainnya juga agama, kemudian kuburan, dan segalanya itu penting. Dan mudah-mudahan dengan tayang ini dapat membangun kesadaran kita bersama untuk memperbaiki arah kiblat di rumah kita, di musala, di masjid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.